Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Melly Damayanti dengan NIM 2110912120024. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian want and need, cara pengukurannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait pengertian want and need. Want atau keinginan merupakan barang atau pelayanan yang diinginkan oleh pasien atau orang yang dianggap terbaik oleh mereka dalam memenuhi suatu kebutuhan. Contohnya adalah obat, untuk kesehatan, kecantikan, fashion, elektronik, dan pelayanan kerja yang cepat. Want ini merupakan hal yang ingin dilakukan, tapi tidak selalu berdampak signifikan jika tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah need atau kebutuhan, merupakan keadaan mendasar manusia terhadap suatu hal dalam usahanya untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan berpengaruh dan mengganggu keberlangsungan hidupnya. Contohnya adalah kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan akan udara, air, sandang, papan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah cara pengukuran want and need. Yang pertama, interview. Interview atau biasa yang kita sebut dengan wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi secara lisan atau secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan dari penelitian. Yang kedua adalah survei. Survei merupakan metode yang bisa menyediakan sumber data dan wawasan. Jenis umum daripada survei ini adalah kuesioner tertulis, wawancara tatap muka atau telepon, kelompok fokus, dan survei elektronik. Survei adalah dasar dalam mengumpulkan informasi dalam skala besar. Baik, yang ketiga adalah studi pasar. Studi pasar merupakan tindakan menganalisis atau mengamati suatu sektor di mana sektor tersebut ingin masuk melalui produksi barang atau penyediaan layanan. Contohnya adalah studi pasar terhadap pelayanan yang ada di puskesmas. Kemudian yang keempat adalah observasi. Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung pada suatu objek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung ataupun masih dalam tahapan, dengan menggunakan penginderaan. Observasi dilakukan secara sengaja atau sadar, dengan waktu yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya adalah focus group discussion atau biasa disebut dengan FGD. FGD merupakan wawancara semi terstruktur dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya dan dipimpin oleh seorang moderator ahli yang bertujuan untuk menyamakan setiap persepsi atau suatu isu maupun topik atau minat tertentu dalam dunia kerja, dan pada akhirnya akan melahirkan kesepakatan dan pengertian terkait isu yang sedang dibahas. Baik, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi want need. Yang pertama, kebutuhan fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau harus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat memicu wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Baik, yang ketiga adalah pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu seseorang juga dapat mempengaruhi want and need mereka atau keinginan dan kebutuhan mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu mungkin lebih cenderung memiliki want atau keinginan yang kuat terhadap hal tersebut. Yang keempat adalah budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi want and need mereka atau keinginan dan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, seseorang yang hidup di daerah dengan iklim yang sangat panas mungkin memiliki want and need yang berbeda.